Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert. Ada satu pemandangan ironis yang terjadi di Barcelona saat ini. Di satu sisi, ada seorang pemain pinjaman, seorang outsider yang mati-matian berjuang demi Barcelona. Meski tak selalu jadi starter, bahkan sering memulai dari bangku cadangan, ia tetap bekerja tanpa keluhan. Di sisi lain ada anak asli akademi, darah daging klub sendiri, namun justru memilih pergi karena merasa tak sabar menunggu proses. Ya, Hansi Flick baru saja memberikan wejangan keras soal loyalitas dan mentalitas. Usai kemenangan krusial Barcelona atas Slavia Praha di Liga Champions tadi malam, Flick tanpa ragu melontarkan pujian setinggi langit kepada Marcus Rashford. Namun, di balik pujian itu terselip sebuah sindiran tajam, bahkan pedas yang jelas mengarah pada Dro Fernandes, wonderkid La Masia yang memaksa hengkang pada Januari ini. Pesan Flick tegas dan tidak bertele-tele, kurang lebih kalimatnya, berani itu membuktikan diri sendiri, bukan lari mencari jalan pintas. Lalu, seperti apa kisah lengkap di balik pesan keras ini? Dan apakah Flick menjadikan Rashford sebagai contoh kesetiaan di ruang ganti Barcelona? So, inilah cerita selengkapnya. Laga melawan Slavia Praha di Fortuna Arena jelas bukan pertandingan yang mudah. Suhu minus, lawan bermain keras, dan skor sempat berada dalam situasi rawan. Marcus Rashford tidak memulai laga sebagai starter, dia duduk di bangku cadangan. Masuk pada menit ke-61 menggantikan Ronny Barchi saat Barcelona memang sudah unggul, tapi pertandingan masih jauh dari kata aman. Kehadiran Rashford langsung memberi dimensi baru pada serangan, dia tak butuh waktu lama untuk panas. Puncaknya terjadi di menit ke-70 saat skor masih rawan. Rashford melakukan sprint fantastis menyisir sisi kiri lapangan. Ia menusuk hingga garis akhir, lalu mengirim umpan silang tajam ke mulut gawang. Robert Lewandowski menyambutnya. Gol! Skor berubah menjadi 4-2 hingga pertandingan selesai, dan Barcelona pulang membawa 3 poin. Di Vote Rashford mendapatkan rating 7,7, padahal ia hanya bermain sekitar 30 menit. Banyak yang menyebut penampilannya sebagai efektif cameo, masuk sebentar tapi dampaknya besar. Ini bukti nyata bahwa Rashford tidak peduli berapa menit ia diberi kesempatan, yang penting dia memberi pengaruh. Statistiknya di Liga Champions musim ini bahkan lebih gila. Dari total sekitar 18 gol Barcelona di UCL, Rashford terlibat langsung dalam 8 gol. Rinciannya 4 gol dan 4 assist. Artinya, dia adalah kontributor gol tertinggi Barcelona di Liga Champions musim ini, mengungguli banyak pemain inti lainnya. Untuk sementara, Marcus Rashford adalah raja UCL-nya Barcelona. Performa gila Marcus Rashford inilah yang dijadikan senjata oleh Hansi Flick untuk menyentil situasi internal Barcelona. Dalam konferensi pers usai laga, Flick melontarkan pernyataan yang terdengar sederhana tapi maknanya sangat dalam. Hal yang paling saya hargai dari Marcus adalah keinginannya untuk berada di sini. Kalimat itu bukan pujian biasa, itu adalah sindiran halus tapi menusuk yang arahnya jelas mengarah ke Dro Fernandes. Kita tahu ceritanya. Dro Fernandes, gelandang 18 tahun asli La Masia, baru saja membuat keputusan kontroversial. Ia mengajukan transfer request, bahkan dikabarkan rela membayar klausul rilisnya sendiri sebesar 6 juta euro demi pindah ke klub lain, yang kabarnya PSG pada Januari ini. Alasannya klasik, kurang menit bermain. Yang membuat Flick kecewa bukan sekedar kepergiannya itu, melainkan konteksnya. Flick sebenarnya sudah memberikan jalur khusus bagi Dro, langsung melompat dari Juvenil B ke tim utama, melewati Juvenil A dan Barca Athletic, sebuah kepercayaan besar yang hanya diberikan pada Dro. Disinilah Flick seolah membandingkan dua mentalitas yang bertolak belakang. Rashford, pemain pinjaman dari Manchester United, dengan masa depan yang belum jelas, justru menunjukkan komitmen 100%. Dia profesional, tidak banyak mengeluh, dan menjawab segalanya di atas lapangan. Sementara Dro yang dibesarkan oleh akademik terbaik, diberi fasilitas dan jalur cepat, justru memilih pergi ketika tantangan datang. Pesan Flick sangat jelas, jadilah seperti Rashford. Berani membuktikan diri di tengah ketidakpastian, bukan lari mencari jalan pintas dan zona nyaman. Ironisnya, Rashford yang mana adalah orang dari luar justru menunjukkan jiwa Barcelona yang lebih besar dibandingkan Dro yang lahir dari dalam. Take the stage.
Predictably it collapsed. People move. Hansi Flick jadikan Rashford sebagai contoh. Hansi Flick dikenal sebagai pelatih yang sangat menghargai etos kerja. Dia tidak peduli nama besar, dia peduli siapa yang mau lari, siapa yang mau berkorban. Dan Marcus Rashford adalah tipe prajurit yang disukai Flick. Musim ini, Rashford sudah mencatatkan sekitar 20 gol plus assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi. Angka yang sangat produktif, terutama buat pemain yang kerap dirotasi dan tidak selalu jadi starter. Namun yang benar-benar membuat Flick jatuh hati bukan sekedar statistiknya, melainkan sikap profesionalnya. Rashford tidak pernah membuat drama di ruang ganti. Saat dicadangkan di laga besar, dia duduk tenang, mengamati permainan, dan ketika diberi kesempatan, dia meledak. Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Penampilannya di Liga Champions menjadi bukti paling jelas. Ingat brace spektakulernya saat melawan Newcastle, atau gol pentingnya ke gawang Olympiakos. Rashford punya mentalitas bintang Eropa. Dia tidak demam panggung, kecepatannya, permainan langsungnya, dan keberaniannya menyerang ruang sangat cocok dengan gaya high pressing ala Flick. Rashford justru menunjukkan satu hal yang sangat dihargai di Barcelona, menghormati lambang di dada lebih dari siapapun. Hear me pain, I'm insane. When I'm leaving New York City, we hit the ramp, take the stage. Kepastian masa depan Rashford di Barca. Bursa transfer Januari 2026, kabarnya sudah resmi ditutup bagi Barcelona. Tidak ada rekrutan besar yang masuk setelah Joao Cancelo, manajemen tampaknya memilih menahan uang. Kenapa ditahan? Salah satu alasan terkuatnya adalah keinginan mempermanenkan Marcus Rashford pada musim panas nanti. Dalam kontrak peminjamannya, terdapat opsi beli senilai 30 juta euro. Bagi Barcelona yang masih berhitung ketat soal keuangan, angka 30 juta tentu bukan kecil. Karena itulah manajemen memilih tidak belanja aneh-aneh di Januari. Mereka sedang menabung sambil menyiapkan strategi negosiasi dengan Manchester United. Barcelona berharap bisa menurunkan harga tersebut, mungkin di kisaran 20-25 juta euro. Apalagi kontrak Rashford di MU juga semakin menipis dan sang pemain dikabarkan sudah betah di Spanyol. Dan jika ditarik ke realita pasar, alasan mempertahankan Rashford sangat masuk akal. Mencari penyerang sayap atau second striker yang mampu mencetak 20 GA per musim dengan harga 30 juta euro di pasar saat ini hampir mustahil. Rashford bukan solusi ideal, dia adalah solusi paling realistis. Dan sejauh ini juga yang paling efektif untuk Barcelona. Dan kisah ini pada akhirnya bukan sekedar tentang gol, assist, atau angka di papan skor. Ini adalah cerita tentang mentalitas. Di Barcelona versi Hansi Flick, talenta bukan tiket aman. Nama besar bukan jaminan. Yang dihargai adalah keberanian untuk bertahan dan membuktikan diri. Marcus Rashford datang sebagai orang luar. Statusnya hanya pinjaman, masa depannya tidak pasti. Tapi justru disitulah karakternya terlihat. Saat yang lain memilih pergi karena tak sabar, Rashford memilih bertarung. Saat yang lain mencari jalan pintas, dia memilih jalan terjal. Dan pesan Flick ini jelas untuk seluruh ruang ganti. Barcelona bukan tempat untuk lari dari tantangan. Barcelona adalah tempat untuk mereka yang siap bekerja, berkorban, dan mengejar kejayaan termasuk di Liga Champions. Jika musim ini Barca benar-benar melangkah jauh di Eropa, sejarah akan mencatat satu nama penting di baliknya, ialah Marcus Rashford.